Selamat datang di channel kami, Sisilia Noranda Mayangsari. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Saatnya belajar matematika, semoga tidak bosan ya. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Statistika adalah metode atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Ya, materi statistik memang berhubungan dengan penelitian. Misalkan nih, kita mau meneliti perilaku masyarakat Indonesia terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kalian bisa mengumpulkan data pilihan yang dianggap dapat mewakili data seluruh masyarakat Indonesia. Gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan teknik pengumpulan atau penarikan sampel acak. Oke, sekarang kita pahami istilah-istilah pada mind mapping berikut ya. Statistik dan statistika itu dua hal yang berbeda. Kalau statistik itu datanya, kalau statistika itu adalah ilmunya. Nah, secara garis besar statistik dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah statistik deskriptif, fungsinya untuk menerangkan keadaan atau gejala atau persoalan. Contohnya, misalkan sebanyak 55% lahan yang ditanami padi ternyata mengalami gagal karena hama tikus. Itu salah satu contoh statistik deskriptif. Nah, kalau statistik inferensial itu berfungsi untuk meramalkan atau mengontrol keadaan maupun kejadian. Contohnya nih, akibat banyaknya cadangan produksi minyak untuk negara-negara penghasil minyak dunia yang melimpah, maka diramalkan harga minyak dunia pada tahun yang akan datang akan menurun. Nah, ini yang akan kita pelajari pada materi Matematika Peminatan kelas 12 semester genap. Di dalam materi statistik, kita juga akan mempelajari tentang peluang. Agar lebih mudah mempelajari materi pada bab ini, sebaiknya kalian harus sudah menguasai materi tentang peluang dan kaidah pencacahan yang memuat tentang materi kombinasi juga. Nah, di peluang ini kita juga akan belajar tentang variabel acak. Apa sih? Variabel acak adalah variabel yang menghubungkan kemungkinan hasil acak atau ruang sampel dari sebuah percobaan dengan nilai berupa bilangan real di mana hanya ada satu nilai untuk setiap titik sampelnya. Variabel acak sendiri terdiri atas dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kalau diskrit, variabelnya hanya memiliki nilai tertentu. Contohnya, banyaknya muncul angka atau gambar pada pelemparan koin. Sedangkan jika variabel kontinu, dia hanya memiliki nilai-nilai pada interval tertentu. Contohnya nih, ketebalan plat baja. Biasanya kan 2 plus minus 0,0000 sekian, satuannya entah milimeter, entah sentimeter, kan bisa begitu ya. Variabel acak diskrit ini digunakan pada distribusi peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama distribusi binomial, yang kedua distribusi multinomial, yang ketiga distribusi hipergeometrik, yang keempat distribusi Poisson, dan yang kelima adalah distribusi seragam atau uniform. Tapi pada KD 3.5 ini kita hanya akan belajar tentang distribusi binomial saja. Nah, kalau variabel acak kontinu digunakan pada distribusi peluang kontinu. Ada beberapa jenis juga. Yang pertama distribusi normal atau Gaussian, yang kedua distribusi T-student, yang ketiga distribusi C kuadrat, yang keempat distribusi gamma, dan yang kelima adalah distribusi eksponensial. Untuk KD 3.6 kita hanya akan belajar distribusi normal saja ya. Nah, sebagai bentuk pemahaman kalian, silakan mencocokkan istilah-istilah berikut ini. Sudah ada di GC ya. Yang belum ngerjakan siapa? Hayo. Kalau yang ini tentang variabel acak. Seperti tadi kita pelajari, variabel acak ada dua, yaitu diskrit dan kontinu. Variabel acak sendiri disimbolkan dengan X besar dan nilai variabel acak disimbolkan dengan X kecil. Nah, sekarang coba kita lihat kejadian-kejadian yang ada di slide berikut. Nah, kejadian di slide ini bisa kita tentukan apakah dia termasuk variabel acak diskrit atau kontinu. Coba kita lihat ya, soal nomor 1, banyaknya muncul angka pada pelemparan koin. Sudah dijawab dalam hati? Oke, sekarang coba kita bayangkan. Ketika kita melempar koin,
yang muncul kalau nggak angka gambar kan. Nah, munculnya angka ada berapa? Ada berapa kali gitu maksudnya. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu termasuk bilangan asli kan? Karena termasuk bilangan asli berarti bukan pecahan, sehingga dia adalah variabel acak diskrit. Oke, kita masuk ke kejadian yang kedua, yaitu pengukuran kecepatan mobil. Kira-kira nih, nilainya gimana? Apakah dia bilangan asli atau berbentuk pecahan? Nah, perlu kita ketahui kalau variabel acak diskrit nilainya hanya tertentu. Tapi kalau kontinu nilainya ada pada interval tertentu. Menurut kalian gimana? Ya, betul sekali, kejadian nomor 2 termasuk variabel acak kontinu. Kenapa? Karena kecepatan mobil itu biasanya sebuah interval, ada koma-komanya gitu. Nah, bentuknya kan pecahan. Jadi dia termasuk variabel acak kontinu. Silakan dicoba untuk kejadian-kejadian yang lain ya. Semoga jawabannya benar semua. Terima kasih yang sudah mau belajar. Ingat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, tetap semangat belajar ya. Semoga sukses untuk kalian semua.